Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rahmat Domu, saya Wideiswara, ahli madya, Balai Diklat Keagamaan Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan strategi pembelajaran Agenda 1, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, mengelola diri, self-mastery. Untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, dasar hukum pelatihannya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Permen-Pan RB nomor 38 tahun 2017, Perkalan nomor 2 tahun 2020, Jo Perlan nomor 2 tahun 2019 tentang kurikulum PKN 2, Peraturan LAN nomor 5 tahun 2022, dan yang terbaru yakni Keputusan Kepala LAN nomor 374/K.1 PDP.07/2022 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Adapun tahap blended learning PKN 2 dimulai dengan pembelajaran klasikal tahap 1, pembelajaran mandiri, berikut e-learning, sinkronus dan asinkronus, pembangunan komitmen bersama, pembelajaran klasikal tahap 2, aktualisasi kepemimpinan strategi, dan akhirnya pembelajaran klasikal tahap yang ketiga untuk menentukan kelulusan. Untuk journey Agenda 1 dimulai dengan hari yang kedua, ceramah isu strategis integritas kepemimpinan 3JP, ceramah energi kepemimpinan agenda pertama 6JP. Hari yang keempat, pembelajaran mandiri Agenda 1 3JP, pembelajaran mandiri pembuatan IC terhadap isu-isu Agenda 1 2JP. Hari yang ke-12, sinkronus Agenda 1 4JP dan ansinkronus Agenda 1 2JP. Diteruskan dengan hari yang ke-13, sinkronus Agenda 1 4JP, ansinkronus Agenda 1 2JP. Dan hari ke-37, pembelajaran Agenda 1, pendalaman pembelajaran Agenda 1 2JP. Untuk pembelajaran Agenda 1, itu terdapat 2 mata pelatihan. Yang pertama yakni energi kepemimpinan. Jadi kita akan menjelaskan deskripsi singkat mata pelatihan ini, yakni pemahaman konsepsi diri yang mencerminkan kebugaran fisik dan mental dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan strategis. Sedangkan indikator keberhasilannya adalah setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat memetakan sikap perilaku kepemimpinan, menyusun strategi pengembangan potensi diri, menjelaskan konsep diri, dan mempraktekkan pengelolaan energi dan potensi untuk memimpin perubahan lingkungan strategis. Mata pelatihan yang kedua pada Agenda 1 yakni integritas kepemimpinan.
Kita juga akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat dari integritas kepemimpinan itu sendiri. Dimulai dengan kerangka kebijakan pemerintah yang bersih dan akuntabel, tantangan integritas dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel, pengetahuan strategi organisasi dalam penegakan integritas, dan aktualisasi integritas dalam mengelola organisasi. Sedangkan indikator dari agenda pertama dalam mapel integritas ini adalah menjelaskan kerangka pemerintahan yang bersih dan akuntabel, menjelaskan tentang resiko penegakan integritas dalam penyelenggaraan pemerintah, menjelaskan instrumen integritas, menyusun strategi organisasi penegakan integritas, dan pendekatan berbasis aturan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan menjelaskan strategi delivery pembelajaran agenda 1 mengenai mengelola diri atau self mastery. Untuk hari yang ke-12 pertemuan pertama, di situ ada Synchronos ya 4JP melalui Zoom Virtual Conference 4JP. Pembelajaran agenda 1 ini dimulai dengan memperkenalkan singkat ya. Berikut overview keterkaitan agenda 1 dengan agenda 2, 3, dan 4. Pendalaman pengayaan materi integritas kepemimpinan bisa melalui video integritas yang diarahkan pada materi pokok yakni agenda 1 dan 2. Berikut dilakukan pembahasan video sampai minimal kita mengambil 3 peserta ya, 3 peserta, dan kita memberikan feedback. Menjelaskan penugasan individu hari ke-13, menjelaskan penugasan kelompok untuk pertemuan kedua dan hari ke-13. Untuk kegiatan pembelajaran asinkronus individu 1JP itu, setiap peserta diberikan pilihan berupa tugas. Yang pertama, membuat narasi pengalaman sebagai pemimpin terkait tema energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan, serta kendala dan strategi yang dilakukan. Berikut bisa juga mencari tokoh nasional maupun daerah yang dapat dijadikan role model pada penerapan energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Kegiatan pembelajaran asinkronus untuk kelompok dalam hal ini 2JP, peserta kita bagi 3 kelompok. Menetapkan kasus atau isu dari peserta kelompok sesuai dengan isinya. Menganalisis tentang isu-isu berkaitan dengan energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan, merumuskan alternatif strategis untuk meningkatkan energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Media atau instrumen yang digunakan itu adalah pada kegiatan pembelajaran strategi delivery pembelajaran agenda 1, yakni kita bisa menggunakan Zoom atau Cloud. Berikut petunjuk tugas individu, petunjuk tugas kelompok, dan video. Baik. Untuk hari ke-13 pertemuan yang kedua strategi delivery pembelajaran agenda 1 ini mengelola diri, sinkronosnya melalui Zoom ya, sinkronosnya itu 4JP, Zoom Virtual Conference itu 4JP. Apa-apa yang kita lakukan, kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, pertama pendalaman pengayaan mata pelatihan, energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Yang berikut peserta ya melakukan presentasi tugas individu sampai dilakukan sampel 3 peserta dan kita melakukan feedback. Presentasi tugas kelompok dan pemberian feedback juga kita lakukan, serta kita menjelaskan penugasan individu.
Pada kegiatan pembelajaran asinkronus individu 1JP menganalisis ya video atau artikel ya. Jadi video atau artikel isu kontemporer yang berkaitan dengan mata pelatihan energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Hasil tugas individu diupload ke LMS ya paling lama sebelum pembelajaran hari ketiga dimulai. Untuk asinkronus ya kelompok 2JP, kita memilih salah satu video artikel peserta dalam kelompok untuk didiskusikan dalam kelompok. Hasilnya adalah tugas kelompok di-upload ke dalam LMS paling lama sebelum pertemuan ketiga dimulai. Kegiatan pembelajaran ini, media yang digunakan atau instrumen yang kita gunakan adalah Zoom dan Cloud, petunjuk tugas individu, petunjuk tugas kelompok, dan video. Baik, untuk strategi delivery pembelajaran agenda 1 di hari yang ke-37, pertemuan yang ketiga, ini secara klasikal. Jumlah JP-nya yakni 2 JP. Kegiatan pembelajaran yang kita lakukan yakni presentasi tugas individu ya. Dalam hal ini yang sampel dan pemberian feedback. Yang kedua, presentasi tugas kelompok dan pemberian feedback. Dan yang ketiga itu membuat simpulan akhir pembelajaran agenda 1, mengelola diri self mastery. Pada kegiatan pertemuan yang ketiga ini, media yang kita gunakan atau instrumen yang kita gunakan adalah laptop, bahan tayang, LCD, hasil tugas individu, dan kelompok. Dari rangkaian strategi pembelajaran, kita juga memberikan format tugas individu ya yang sudah kita siapkan, membuat narasi pendalaman sebagai pemimpin dengan menerapkan energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Yang berikut sistematisnya kita bisa berikan judul, tema, narasi, tokoh nasional maupun daerah, disuruh membuat outline, ya, diuraikan beberapa strategi yang digunakan, berikut dibuat presentasi dalam bentuk PPT, dan hasil tugasnya individu ini diupload di LMS dengan batas waktu yang ditentukan. Bapak Ibu peserta PKN yang kami hormati, itulah strategi delivery pembelajaran agenda 1. Pada kesempatan di akhir pertemuan ini, saya membuat satu pantun, beli pita di warung Pak Dudu, dapat sabun berbentuk opal. Mari kita bersatu padu untuk membangun integritas nasional. Terima kasih atas kesempatan kita bersama-sama. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om, Santi, Santi, Santi.